Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah menempelkannya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita seperti biasanya. Di bulan yang lalu kita juga melakukan pertemuan seperti biasa. Kira-kira masih ada yang ingat tidak pertemuan kita yang lalu itu membahas tentang apa? Biji buah hamil Pak. Iya, biji buah hamil. Sudah dipraktekkan Pak sama istrinya di rumah? Alhamdulillah udah Pak. Sudah, oke, alhamdulillah. Izin Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan tentang tentang apa ya? Tentang kesehatan juga ini terkira. Kenapa saya bilang tentang kesehatan? Untuk kita juga sebenarnya kan gitu. Ini tentang kebersihan lingkungan juga ada. Tentang kebersihan lingkungan, tentang penyakit yang ada untuk anak. Nanti kita akan bahas di sini. Kemarin tentang gizi, sekarang tentang penyakit. Dia saling kerjasama. Jadi izin saya jelaskan Ibu ya. Pak, oke. Bapak Ibu, di sini kita membahas tentang kesakitan pada anak. Sebelum saya mau bertanya dengan Bapak Ibu, kira-kira yang sering terjadi sakit pada anak itu sakit apa ya Pak? Demam. Sakit perut. Sakit perut, demam. Oke. Di sini kira-kira saya bilang, anak Ibu pernah mengalami diare enggak ya kira-kira? Apa itu diare Pak? Oh, enggak tahu diare ya Pak ya. Oke, di sini akan saya jelaskan diare itu kalau bahasa kasarnya mencret ataupun buang air besar, encer berupa air dia Pak. Itu Pak sakit perut namanya Pak. Oh begitu. Kalau di bahasa ininya itu diare. Diare itu kalau di bahasa medis kita bilang seperti itu. Tapi kalau bahasa kita sakit perut ataupun buang air besarnya encer. Jadi kita mencret lah bahasa kasarnya. Oke, ini Bu. Ini terjadi apabila pola hidup ini tidak sehat. Apa tuh Pak sebabnya Pak? Sebabnya karena kita tidak sehat. Contoh, anak kita bermain di luar, kukunya tuh kan panjang tuh. Kira-kira kukunya panjang main-main tanah. Sampai di rumah tidak cuci tangan, langsung makan. Masuk kuman-kuman masuk semua. Jadi itu yang menyebabkan adanya penyakit diare. Sama juga halnya seperti kecacingan. Tidak ada bedanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak menjaga pola kesehatan kita tadi. Manfaat dari menjaga pola kesehatan tadi terlindungi dari diare dan kecacingan. Kecacingan ini sama juga Bu. Sama, hampir mirip dengan diare. Cacingan ini gizi anak jadi kurang sehingga anak itu bisa jadi stunting, tingginya kurang. Jadi menjaga ini semua kita harus menjaga pola hidup sehat. Adapun caranya Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan, tapi sebelum saya jelaskan kira-kira nih ada enggak ya kira-kira Ibu Bapak di sini yang tahu gimana sih cara menjaga pola hidup sehat? Mandi yang bersih Pak. Mandi yang bersih. Terima kasih Pak Andiko. Ada lagi? Bapak tadi cuci tangan. Oh, cuci tangan. Iya, terima kasih Bu Mutia. Iya, itu juga termasuk dengan menjaga pola hidup sehat. Dengan mandi, dengan mencuci tangan. Tapi bukan hanya sekedar mandi-mandi aja Pak. Ya Bu ya. Tidak bukan berarti cuci tangan asal cuci tangan saja. Tidak. Ada dengan tata caranya. Di sini saya sudah menyediakan ember dan gayung beserta air. Nanti kita praktek bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Kira-kira siapa yang mau mempraktekkan Bapak Ibu? Boleh ke depan. Ayo, boleh. Ya silakan Bu, praktekkan Bu. Kira-kira menurut Ibu cuci tangan yang bersih itu gimana sih Bu? Gini Pak, Iya. tangannya dalam ember Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Udah seperti itu aja Ibu. Ya, Iya, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Ya Ada? gitu Pak. Oh gitu, iya. Oke, Pak. Di sini sudah saya tempelkan pentingnya cuci tangan. Cuci tangan itu ada 5 langkah di pelicak ini saya tempelkan. Yang pertama itu basahi seluruh tangan. Macam Ibu Mutia tadi buat
basahi. Kalau bisa airnya mengalir. Jadi kita cuci, airnya jatuh ke bawah, dibuang. Jangan di ember ini juga. Sama aja dong, airnya kotor juga, ya. Air yang mengalir, basahi dengan air yang mengalir. Contohnya macam di keran, kalau tidak pakai air gayung, disiramkan dia keluar. Ya. Yang kedua, gosok sabun. Pakai sabun, Pak, Bu. Nah, digosok-gosok dulu sampai keluar busanya. Nah, dari mulai punggung, jari-jari. Nah, ini semua harus dibersihkan. Jadi kalau kita mau membersihkan itu harus seperti itu. Sampai berbusa dulu, baru digosok punggungnya. Kalau sudah digosok, maka bersihkan bagian bawah kuku lagi. Nih kuku nih, Bu. Sering terjadi ada kuman di sini. Anak-anak kita nih, Bu, sering main pasir, sering main tanah. Jadi itu harus dibersihkan. Baru dibilas dengan air yang bersih. Diambil lagi gayungnya, disiramkan lagi sampai habis sabun tadi, baru dielap pakai kain elap bersih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu, Bapak? Tidak ada. Oke, Bu, kalau kita sudah menggunakan air yang mengalir, Bu, insya Allah berkuranglah kuman tersebut. Nah, jadi itu mengatasinya, Ibu Bapak. Kita harus rajin cuci tangan, tapi bukan hanya sekedar cuci tangan. Kita tahu caranya sekarang, bagaimana cara mencuci tangan yang bersih. Oke, Bu ya, inilah cara kita untuk menanggulangi supaya tidak terkena diare. Nah, dan begitu juga cacingannya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Cara-caranya ada lagi yang lain, Ibu Bapak. Bukan hanya mencuci tangan saja. Contohnya yang lain apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terkadang kita buang sampah, lempar aja, tidak kita pikirkan. Itu bisa juga jadi penyakit. Banyak hewan-hewan jadinya di situ jadi penyakit untuk kita. Ya, yang ketiga apa? Punya jamban sehat. Apa itu jamban, Pak? Jamban itu kalau maaf cakapnya tempat buang air besar. Kita harus ada tempat buang air besar. Sebelum itu saya mau bertanya, Ibu Bapak di sini buang air besar ataupun mandi di mana? Sungai, Pak. Sungai. Paret, Pak. Paret. Kalau yang namanya jamban sehat itu Bapak Ibu, kalau bisa tempatnya tertutup, memiliki ventilasi udara. Kenapa Pak Bu? Supaya ada itu baunya itu keluar, tidak mengendap di situ, itu penyakit. Tidak boleh, harus keluar dia, ada ventilasinya. Nih, tidak mencemari sumber air paling bersih. Sumber air bersih itu maksudnya apa? Di sini sumur kita, di sini pembuangan air besar kita. Kan dekat, tidak boleh. Harus berjarak 10 meter setidaknya jaraknya. Masa di sini sumur, sini klosetnya. Wah, gawatlah kita ini. Itu bisa terkena. Tidak bau dan nyaman digunakan. Kadang kan kita kalau BAB kan baunya nggak enak ya Bro ya, Pak ya. Jadi usahakan ada ventilasinya supaya tidak tercium baunya. Ya, ada cahaya. Itu dia. Itulah yang dinamakan jamban sehat. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Enggak, Pak. Tidak. Betul ya. Iya. Oke, sampai di sini inilah penjelasan tentang kesehatannya. Ya, kalau kita mau menjaga kesehatan ini, mudah-mudahan kalau kita juga mau menjaga pola hidup sehat ini, mudah-mudahan kita terhindar dari diare, kecacingan dan penyakit lainnya. Oke, Ibu Bapak, ada lagi kira-kira? Di situ sudah ada saya buat pesannya. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan mengalir ya Bu ya. Menjaga sumber air kita, buang sampah pada tempatnya. Ya, biasakan buang air besar pada jamban yang sehat. Inilah dia, jamban yang sehat. Bukan berarti harus milik pribadi, tidak, tetapi boleh untuk umum, tapi tertutup. Jadi kalau di sungai nggak bisa lah ya, Pak ya? Iya. Kalau bisa di tempat yang tertutup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Ibu Bapak kira-kira? Tidak ada. Oke, kesimpulannya,
jika kita tidak ingin mendapatkan penyakit, maka kita jaga diri kita sendiri dulu dengan cara membiasakan diri pola hidup sehat. Kalau kita hidup sehat, maka penyakit tidak akan berani datang kepada kita. Ya Bu ya, ya Pak ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita menjadi orang yang lebih sehat lagi, lebih perhatian lagi dengan kesehatan kita. Ya Bu ya Pak ya. Oke. Oke Bu, untuk yang akan datang. Nah, itu yang akan datang. Pertemuan berikutnya, bulan yang akan datang kita membahas tentang perlindungan anak. Saya harap Ibu Bapak langkahnya enak, jadi kita bisa pertemuan seperti biasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya duluan. Izin. Izin Pak.